Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina khususan muallif hadzal kitab al-imam al-allamah al-muhaddits al-arif billah Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa liman lahu haqqun alaina أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة العارف بالله المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى قال في كتابه خصائص الأمة المحمدية: اشتمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة لله تعالى فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم القربات التي شرعها الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian kita masih di dalam keutamaan salat, atau ini mungkin keutamaan terakhir. Setelah ini beliau akan membahas tentang hukuman, ancaman bagi yang meninggalkan salat. Keutamaan yang terakhir yang kita tahu atau yang ditulis oleh beliau, kita tidak membatasi keutamaan ibadah salat karena tidak tahu sesuatu ibadah hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan terakhir di kitab ini, atau yang Abuya tulis, yang Abuya ingin sampaikan kepada kita. Istimalus shalah ala salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan terakhir di dalam ibadah salat, bahwasannya di dalam ibadah salat ada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ibadah salat kita diwajibkan, kan, di tahiyat akhir kita diwajibkan, dan di tahiyat awal kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahiyat akhir wajib, kalau kita tidak membaca salawat tidak sah salat kita, kan. Wajib hukumnya membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Nabi, kata Abuya, adalah ibadah yang paling afdal, min a'zamil qurubat. Cara kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar cepat,
singkat, tidak bertele-tele, tidak terlalu lama, karena ulama mengatakan jalan ingin sampai kepada Allah itu jauh, tahapan agar sampai kepada Allah itu banyak, tangga yang ingin kita naiki kalau nak sampai ke Allah banyak. Ya, kalau kita mau menjadi orang biasa, orang awam biasa, mukmin, ya, hatinya bersih, insya Allah masuk surga Allah, ya itu gampang. Ya. Yang susah itu menjadi daripada aulia Allah. Orang yang dimasukkan oleh Allah termasuk golongan aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inilah tujuan kehidupan atau tujuan hidup daripada ulama-ulama. Tujuan hidup orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup mereka bukan biar aku meninggal nanti anak keturunan aku 7 keturunan kayo. Jadi tujuan hidup, nauzubillah, ini tujuan yang sangat hina sekali. Hidup dia 60-70 tahun hanya untuk mengejar dunia. Kenapa? Biar nanti anak 7 keturunannya itu tidak kelaparan. Itu bukan tugas kita. Jangankan anak 7 keturunan kita, diri kita loh, rezekinya itu bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita tanggung jawab, yang menanggung rezekinya Allah. Kita bukan yang menanggung rezekinya, kita hanya diperintahkan untuk usaha, sudah selesai. Yang penting usaha, yang penting keluar dari rumah, yang penting ingin mencari uang, sudah, hanya sebatas itu. Jadi jangan takut, takut anak kelaparan, jangan takut. Kalau memang rezekinya belum selesai, tidak akan mati itu anak. Tapi kalau memang rezekinya sudah selesai, mau kita kaya semiliaran, duit kita, mau kita terkaya di dunia, kalau rezekinya sudah habis, itu anak bakal meninggal. Diri kita bakal meninggal, walaupun kaya bagaimana. Jadi jangan takut, urusan rezeki, urusan kematian itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ulama-ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala faham tujuan mereka hidup itu untuk apa, mereka diciptakan untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka paham tujuan hidup biar dekat dengan Allah. Tujuan hidup biar diridhai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat kehidupan mereka bagaimana. Contoh yang paling dekat saja, dalam 1 minggu ini ada orang yang sangat besar, wali sangat besar meninggal dunia. Al-Habib Abu Bakar Al-Mufakkir Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur Al-Adni Al-Masyhur. Luar biasa. Umur 70 tahun, tapi hasil yang beliau ciptakan atau yang beliau tinggalkan untuk kita luar biasa. Puluhan pondok pesantren yang beliau dirikan, berapa fakultas Islamiyah yang beliau naungi atau beliau didik, santrinya di mana-mana, karangannya belum lagi luar biasa banyak. Contoh juga ini, pengarang kitab kita ini, guru besar Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani, umurnya meninggal 59 tahun. Beliau ini, Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki, belum 60 tahun meninggal, 59 tahun, tapi seperti umur yang 1000 tahun hidupnya. Puluhan pondok pesantren di Indonesia, markas Islamiyah banyak yang beliau bangun di Malaysia, di Turki, di India, luar biasa. Muridnya di mana-mana. Bahkan semua orang itu saking mulianya beliau, semua orang mengaku, walaupun pernah belajar sekali, 2 kali, ketemu sekali, 2 kali, belajar setahun, 2 tahun, tapi ketika ditanya murid siapa, murid Sayyid Muhammad Al-Maliki. Padahal dia punya gelar magister, S1, S2, S3, nggak dipakai itu gelar, nggak dipakai. Ini fakta nih. Kita punya teman itu di sana, di Mekah sana, beliau ini belajar sama Abu Ya Sayyid Ahmad, guru ana juga, cuman di waktu malam. Sisanya dia kuliah. Ketika dia selesai kuliah dia tadi, ya dapatlah paling tidak LC lah, kurang lebih kan gelar di belakang itu LC. Iya, S1.
Cuman gelar itu ketika ditanya, dari mana belajarnya, nggak dipakai itu LC. Dari mana? Dari Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Nisbat yang luar biasa mulianya. Bangga. Jadi kita dinisbatkan murid daripada muridnya Abu Ya Sayyid Ahmad, daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu penisbatan yang sangat luar biasa. Harus bangga kita. Kenapa? Karena LC, S1, S2, S3 itu nisbat duniawi. Ya. Kemana ujung-ujungnya? Allah alam, tidak tahu kemana. Tapi kalau kita nisbat ke mereka, orang-orang yang hebat ini, ujungnya ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini teman Al-Fakir, teman saya ini pulang pas ditanya atau gelarnya itu alumni Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki. LC-nya tidak dipakai. Tidak bangga dia dengan LC-nya, bangga dengan murid Abu Ya Sayyid Ahmad Al-Maliki Al-Hasani. Ayahnya Sayyid Muhammad ini 59 tahun beliau meninggal, tapi luar biasa. Karangannya puluhan, bahkan ratusan. Yang baru dicetak puluhan. Yang belum dicetak 100, bahkan katanya sampai 200 karangan. Pondok pesantren di mana-mana, muridnya di mana-mana, 59 tahun. Jadi kita harus pelajari. Kita pelajari daripada biografi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita lihat tujuan mereka hidup itu untuk apa. Umur mereka habiskan untuk apa? Mereka habiskan untuk belajar. Mereka habiskan untuk lebih mengenal Allah. Mereka habiskan untuk lebih mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka habiskan untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Memberi manfaat kepada umat Islam tidak harus dengan mengajar. Mungkin di antara kita ada yang bukan pengajar. Cuman bisa memberi manfaat untuk umat Islam dengan cara apapun yang kita punya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada diri kita, kita kasih manfaat untuk umat Islam. Sekiranya kita meninggal, kita punya jasa untuk umat Islam, punya jasa untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tujuan hidup mereka, tujuan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka selalu mendapat ridha Allah dan ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk, ini kita balik ke pembahasan kita, termasuk cara mendapat ridha Allah cepat, singkat, tidak banyak atau tidak banyak mengambil waktu, itu memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak salawat ke Nabi berarti orang tersebut paling cepat dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinilah, ketika seseorang tergerak hatinya untuk banyak salawat kepada Nabi, untuk membayangkan Nabi besar Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, kecuali orang tersebut memang dipanggil oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil memang, cuman belum waktunya mungkin, atau nunggu waktu yang pas. Jadi kalau di hati kita tergerak ingin ketemu dengan Nabi, ingin banyak salawat dengan Nabi, ingin dekat dengan Nabi, alhamdulillah, itu sudah tanda baik, itu sudah kabar gembira, itu sudah bertanda yang sangat bagus sekali. Berarti kita termasuk hamba yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan manusia sembarangan. Tidak usah Nabi Muhammad, kita mau ketemu dengan presiden dengan susah. Ini bayangkan Nabi Muhammad, 1000 tidak ada bandingnya dengan orang yang paling mulia di zaman sekarang ini. Tidak ada bandingannya. Manusia paling mulia, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dapat pandangan dari Nabi kecuali orang-orang memang yang sudah dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan ujub, jangan melihat diri kita, oh alhamdulillah, aku ini pengen ketemu Nabi, aku ini banyak salawat sama Nabi. Jangan, itu bukan dari dirimu, itu bukan kehendakmu, itu kehendak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat, oh ini pantas untuk dekat denganku. Akhirnya sama Nabi diberilah kita ilham, diberi kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat, untuk mendekatkan diri lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang merasa di dirinya ada sedikit daripada rasa seperti ini, alhamdulillah, ucapkanlah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikembangkan, jangan dibiarkan, apalagi ditumpuk dengan maksiat, redup akhirnya, naudzubillah min dzalik. Dikembangkan,
sudah ada rasa cinta kepada Nabi, sudah ada rasa ingin mendekatkan diri lebih lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada rasa ingin ketemu, kangen dengan Nabi, itu udah luar biasa. Dikembangkan, diperbanyak lagi salawat kepada Nabi, dibaca lagi sejarah Nabi, dibaca lagi sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga cahaya yang terus terang sampai terangnya luar biasa, barulah kita pantas untuk bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tujuan semua orang atau semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk kita ini biar banyak salawat, atau kita biar rajin salat. Kata beliau, di dalam ibadah salat ada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di dalam ibadah salat, selain kita menjalankan perintah Allah, selain kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam ibadah salat kita mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau di dalam satu ibadah salat, berapa kali salawat sama Nabi? Tahiyat awal sekali, tahiyat kedua sekali, dua kali, kalikan berapa kali? Belum salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, belum salat witirnya, belum salat duhanya, belum salat malamnya yang salat malam. Di dalam ibadah salat itu ada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang banyak salawat kepada Nabi, dan orang-orang yang mempunyai rasa ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang yang mempunyai rasa tidak ingin dekat dengan Nabi, atau mati rasa. Di dalam hatinya itu tidak ada kerinduan kepada Nabi. Ada mukmin, rajin ke masjid, rajin. Cuma tadi, ini memang hamba tidak dipilih oleh Nabi. Ini bukan pilihan aku atau tidak pantas untuk dekat dengan aku. Hanya untuk ibadah saja, hanya untuk rajin ibadah, tapi tidak dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pilihan orang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad, pilihan orang yang mempunyai rasa rindu ingin ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba tersebut, amin ya rabbal alamin. Wa min khasaisiha, termasuk khususiyah salat, tapi khususiyat kelebihan bagi yang meninggalkannya. Kata Abu anna man tarakaha laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Orang yang meninggalkan salat, jadi ini beliau mau menyelesaikan bab salat, sudah selesai insyaallah malam ini bab salat, ditutup dengan ancaman atau sedikit ancaman untuk orang yang meninggalkan ibadah salat. Termasuk yang meninggalkan ibadah salat akan ketemu nanti di hari kiamat dengan Allah, dan Allah dalam keadaan murka kepadanya, ghadban, Allah marah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi besar Muhammad mengatakan, man taraka shalah, barang siapa yang meninggalkan salat, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, ketemu dengan Allah nanti di hari kiamat, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita ni di dalam ibadah salat selalu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa maghdub? Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau berikan kepada orang-orang saleh, jalan yang Engkau tunjukkan kepada wali-walimu, orang-orang yang dekat kepadamu, jalan yang tidak Kau berikan kepada al-maghdub, orang yang Kau murkai ya Allah. Kata sebagian ulama tafsir, al-maghdub, orang atau kaum yang dimurkai oleh Allah, yang dimaksud di ayat ini adalah bangsa Yahudi. Yahudi itu maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, waladdallin, dan juga kaum yang sesat. Sebagian ulama tafsir mengatakan ad-dallin, kaum yang sesat di sini adalah bangsa Nasara. Karena di Quran itu memang disebutkan sama Allah bahwasanya Yahudi beda dengan Nasrani. Yahudi itu beda dengan Nasrani. Nasrani agak mendingan, agak mending, walaupun dua-duanya kelompok yang sesat, dua-duanya finnar mukhallad, kekal abadi di api neraka karena tidak mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Cuman kata Allah, Nasrani lebih mending daripada Yahudi. Yahudi itu suka menipu, ingkar janji, macam-macam lah. Teka itu orang Yahudi, ceritanya di Al-Quran kan banyak tuh, cengkal, macam-macam. Itu bangsa Yahudi, beda dengan bangsa Nasrani. Jadi
Orang yang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat kurang lebih persis seperti orang Yahudi. Artinya ketemu dengan Allah, Allah marah dengan dirinya. Na'udzubillah min dalik. Ya, wa min khasaisis sholat. Kemudian termasuk ya daripada ancaman untuk orang yang meninggalkan sholat, bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Allah lepas tanggungan atas dirinya. Kita kalau misalkan orang tua saja ngusir anak, insya Allah tidak ada di sini. Ya, ada orang tua ngusir anaknya, keluar kau dari rumah. Aku tidak mau lagi nanggung kau. Jangan kau aku anakku. Sedih luar biasa, ya kan? Bukan masalah rezeki saja, makan minum ini tidak dianggap sama bapaknya atau diusir sama gurunya. Murid yang diusir sama gurunya keluar dari pondok, misalkan. Jangan ngaku murid aku, sedih. Ini diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tanggungan. Kita kalau Allah bukan yang nanggung kita, siapa yang mau nanggung kita? Masalah rezeki yang menjaga kita siapa? Jangan dikira kita ini tidak ada yang menjaga. Ketika kita tidur, lihat berapa lubang yang kebuka. Hidung, mata tutup, mulut yang tidur yang mangap, kuping kebuka. Itu siapa yang menjaga? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada binatang banyak macam-macam tidak masuk. Kenapa? Tidak masuk ke mulut kita. Kenapa tidak masuk ke hidung, ke kuping kita? Kenapa? Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jalan di dalam perjalanan, siapa yang menjaga kita di dalam perjalanan? Apalagi kalau kita baca doa keluar dari rumah, yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam. Yang menjaga semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah lepas tanggungan, bagaimana? Coba bayangkan. Na'udzubillah min dalik. Orang yang sholat itu lepas tanggungan Allah Subhanahu. Allah tidak mau menanggungnya lagi. Artinya tidak dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Itulah sedikit daripada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Namun banyak ancaman yang lain. Cuman itu hanya beberapa yang disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Khasaisil Ummah Al-Muhammadiyah. InsyaAllah minggu depan kita masuk dalam pembahasan kemuliaan orang yang sholat berjamaah. Jadi bukan kemuliaan sholat, kemuliaan yang sholat berjamaah. InsyaAllah kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan yang kita dengarkan tadi bermanfaat dan berkah buat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.